warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khaliqil anam wa syari'il halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan nadkhulu biha ahsanal maqam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi siham. Ma ba'd fa ta'ala wa bisrahi sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ta'allama wa ta'allama wa tadhakkara an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa 'ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a al-kitab wa dalalata 'ala khair ibtiwa wa jillahi wa mudatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'al hadina muhtadin wa radina wa la mudillin harban li'a'da'ik wa silman li'awliyaik nuhibbu bihubbika nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka wa asab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yajibu lan wajib fi haqqihi ta'ala ing dalam haqqi Allah ta'ala. Ta'ala le maha luhur sapa Allah apa kaunuhu anane Allah ana iku hayyan dat kang gesang. Wajiduhu tawi swalikane kaunu hayyan iku kaunuhu anane Allah ana iku mayitan mayit atau mati. Wa dalilu tawi dalil ala zalika ing atase mengkono-mengkono wujubu kaunihi hayyan fi haqqihi ta'ala iku dalilul hayati dalile sifat hayat. Wa yajibu lan wajib fi haqqihi ing dalam haqqi Allah ta'ala lema luhur sapa Allah apa kaunuhu anane Allah ana iku sami'an dat kang midanget basiron tur dat kang mirsani. Wa diduhuma utawi swalikane kaunu sami'an basiron iku kaunu anane Allah ana iku asamma dat kang budheg. Wa kaunu lan anane Allah iku a'ma dat kang picet. Wa dalilu utawi dalil ala zalika ing kana ngatase mengkono-mengkono wujubu kaunihi sami'an basiron fi haqqi ta'ala iku dalilu sam'i dalil sifat sama wa dalilul basari lan dalil sifat basar. Wa yajibu lan wajib fi haqqihi ing dalam haqqi Allah ta'ala halimau luhur sapa Allah apa kaunuhu anane Allah ana iku mutakaliman kang dawuhi. Wadiduhu tai swalikane kaunuhu mutakaliman iku kaunuhu anane Allah ana iku akama zat kang pisu. Wa dalilu tawi dalil ala zalika ing atase mengkono-mengkono kaunuhu mutakaliman fi haqqihi ujubu kaunuhu ujubu kaunihi mutakaliman fi haqqihi ta'ala iku dalilul kalami dalile sifat kalam. Wajib bagi Allah bersifat kaunuhu hayyan, ya, bersifat hayyan, zat yang hidup, kebalikannya adalah mati. Dalilnya sama dengan dalil sifat hayyan. Begitu pula wajib pada haknya Allah bersifat sami'an basiron, ya, maha yang mendengar dan juga yang melihat. Kebalikannya adalah zat yang tuli dan zat yang buta. Nah, dalilnya sama seperti dalil sifat sama dan basar. Kemudian wajib pada haknya Allah
apa kaunuhu mutakaliman, ya, yang berfirman. Kebalikannya sifat akam yang bisu atau tidak bisa berbicara, ya. Dalilnya adalah dalil sifat kalam. Ini sudah disebutkan dalam sifat-sifat sebelumnya. Wal jaizu utawi sifat kang jaiz fi haqihi ing dalam haqe Allah Ta'ala halimu hulur sapa Allah iku fi'lu kulli mumkinin agawe saben-saben kang mungkin au tarkuhu utawa ninggal kullu mumkinin wa dalil utawi dalil ala zalika ing atase mengkono-mengkono ala zalika ing atase mengkono-mengkono jaizu fi'li kulli mumkinin au tarkihi iku annahu temen satune Allah iku law wajaba lamun wajib alaihi ing atase Allah subhanahu wa ta'ala suci Allah subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha lan hale maha luhur sapa Allah apa fi'lu syai'in lakoni suwi-wiji au tarkuhu tau ninggal sai la soro mongko yaktine dadi apa al jaisu perkara kang jais dadi iku wajiban perkara kang wajib au mustahilan utawa perkara kang mustahil wa huwa utawi sayruratul jais wajiban au mustahilan atau dadinya perkara wajib perkara jais wajiban au mustahilan iku muhalun muhal mustahil. Kemudian sifat yang boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melakukan setiap perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Apa itu perkara yang mungkin? Perkara yang mungkin itu perkara yang mungkin wujud atau mungkin tidak ada, ya. Walaupun perkara itu perkara yang jelek, seperti Allah menjadikan maksiat, menjadikan kejelekan, ya. Allah memberi rizki, Allah tidak memberi rizki, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh Allah memasukkan ahli maksiat ke dalam surga, Allah memasukkan ahli taat ke dalam neraka. Itu sifat-sifat Allah yang jais, boleh-boleh saja, tidak ada yang terpaksa, ya. Kalau Allah terpaksa melakukan sesuatu, berarti Allah itu lemah, ya. Dalilnya, andaikan wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu seperti yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah, Allah itu harus menjadikan perkara yang baik, yang jelek-jelek tidak boleh dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau yang seperti ini, maka yang jais bisa menjadi perkara yang mustahil. Oh, mustahil bagi Allah membuat jelek atau membuat maksiat atau membuat penyakit. Ini berarti menurut Mu'tazilah. Nah, yang nggak boleh perkara yang jais kok jadi mustahil atau nanti jadi yang wajib. Orang yang taat kepada Allah itu harus masuk surga. Berarti wajib bagi Allah memasukkan orang yang taat ke surga. Maka hukumnya jadi apa? Wajib. Nah, ini tidak bisa, mustahil. Perkara yang jais menjadi wajib atau menjadi mustahil itu hukumnya mustahil, ya. Wajibulan wajib fi haqqi rusuli ing dalam haqqe piro-piro utusan alaihim iku muga tetep ing atase rasul as-shalatu ta'itam wa rahmat ta'lim wa salamu lan keselamatan. Opo asidku sifat sidik jujur wajiduhu utawi sewalikane sidik iku al-kadzibu sifat korok
Wa dalilu tawi dalil ala zalika ing atase mengkono-mengkono wujubu sidqi fi haqqi rusul ego annahum teman sakdune rusul lau kazabu lawan padha goro sapa rusul lakana mongko yakine ono apa khabarullahi khabare Allah subhanahu lawan maha suci Allah wa ta'ala lan halema luhur sapa Allah iku kaziban kang goro iku kaziban kang goro wa huwa utawi kaunu khabarillahi ta'ala kadiban iku muhalun muhal. Kemudian setelah berbicara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 21, yaitu 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz, sekarang beralih kepada sifatnya rusul, para utusan ya. Para utusan itu diriwayatin ada yang mengatakan jumlahnya 313 ya. Yang wajib kita imani ada 25 ya, dari Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama adalah sifat siddiq. Sifat siddiq, jujur. Nabi Muhammad itu terkenal jujurnya. Dari kecil jujur sampai beliau dijuluki Al-Amin ya, Al-Amin. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu selalu dipercaya ya. Mereka dijuluki Al-Amin ketika orang-orang berselisih mau meletakkan kembali Hajar Aswad, itu para kepala suku itu hampir berperang ya. Siapa yang mau meletakkan? Karena yang meletakkan berarti otomatis orang yang paling mulia ya. Ini pada rebutan kepengen meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya sunnah ya. Kemudian setelah itu sepakat berat siapa saja orang yang pertama ke Mekah ya, ke Ka'bah, masuk ke Ka'bah. Ternyata diketahui itu adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad waktu itu adalah anak muda yang jujur, yang baik, yang dikira Al-Amin. Mereka setuju, akhirnya diangkat oleh Nabi Muhammad dengan meletakkan ridanya, selendangnya, kemudian diangkat oleh para ketua suku tersebut ya, dan diletakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ridho karena sifatnya yang baik, yaitu sifat jujur ya. Semua nabi bersifat jujur, semua rasul bersifat jujur alaihi salam. Nah, alaihi salam semuanya, tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim. Nah, ini kisahnya Nabi Ibrahim itu terkenal di dalam Al-Quran. Disebutkan ketika memecah patung-patung, ya kan? Sebelum memecah patung-patung kan diajak. Karena waktu itu mau pesta-pesta, orang-orang mengajak Nabi Ibrahim. Ibrahim diajak untuk ikut. Jawabnya Nabi Ibrahim apa? Ini sakim, saya sakit. Nah, padahal Nabi Ibrahim sehat. Ya. Kemudian setelah orang pergi berpesta-pesta, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut kecuali satu yang paling besar. Setelah pulang, dicari siapa yang menghancurkan di sini. Oh, ternyata yang tidak berangkat itu Nabi Ibrahim. Dicari Nabi Ibrahim. Kemudian ditanya, jawabnya apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza ya. Yang yang memecahkan ini semuanya adalah ini yang paling besar ya. Patung yang paling besar ini. Padahal yang memecahkan siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim datang ke Mesir, nah, di Mesir itu ada raja yang rajanya itu suka merebut istri orang lain. Kalau itu tahu istrinya pasti direbut. Nah, Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya waktu itu adalah Siti Sarah datang ke Mesir. Kemudian ditanya sama raja Mesirnya, itu siapa? Jawabnya adalah saudaraku, ukhti, saudara perempuanku. Padahal istrinya. Nah, ini kan jelas nih. Terutama dua yang ada di Al-Quran, ini Sakim sama Al-Fa'alahu. Padahal Nabi itu tidak boleh
berbohong. Bahkan Nabi, semua Nabi ya, tidak hanya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad jelas tidak ada bohongnya sama sekali. Kalau ini bagaimana? Demi kebaikan. Berbohong demi kebaikan. Jawaban yang penting tidak berbohong, walaupun demi kebaikan. Di sini bahasanya tidak berbohong. Ya. Tidak berbohong, sudah tanpa alasan, bahwa harus benar-benar berkata benar sesuai kenyataannya. Menjaga diri. Berarti kan itu berbohong, tidak sesuai kenyataannya, walaupun sesuai kenyataan yang diyakininya. Ya, itu namanya berbohong. Kalau Nabi Muhammad mengatakan ketika ditanya apakah engkau mengqashar sholat atau apa itu yang dua, ataukah kamu lupa, ya saya tidak lupa dan juga tidak mengqashar sholat. Pada waktu sholat zuhur itu yang Nabi ya 2 rakaat, melakukan 2 rakaat. Itu karena Nabi menyangka kalau dirinya sudah melakukan 4 rakaat, berarti dia tidak bohong. Kalau bohong itu tidak sesuai kenyataan dan dia tahu kalau tidak sesuai kenyataan. Ya, kalau ini haknya, ya, hakikatnya adalah Nabi meyakini itu sudah 4 rakaat, tidak mengqashar dan juga tidak lupa. Walaupun hakikatnya lupa bagi Nabi itu di dalam zohirul amri, kenyataan kejadiannya itu boleh karena batinu syariah, karena hakikatnya adalah di dalamnya adalah syariat. Kalau kita Nabi tidak pernah lupa sholatnya 4 rakaat terus, ya gimana ketika kita lupa sholat duhur 2 rakaat, ini gimana? Harus ulangi lagi atau bagaimana? Tidak salah, ini jadi syariat yang memang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Nabi Ibrahim ini jelas-jelas yakin dia itu sehat, yakin kalau yang tahu yang menghancurkan patung itu bukan dirinya, bukan patung alis dirinya sendiri, tapi bilangnya, itu bagaimana? Bohong, ya, bohong atau tidak? Makanya ketika kalau dimintai syafaat itu Nabi Ibrahim itu tidak mau, itu alasannya ini, saya pernah berbohong mengatakan ini sakit, terus ini tadi yang memukul adalah yang paling besar. Kemudian ya, Nabi Isa juga seperti itu karena dirinya sampai disangka sebagai Tuhan. Sakit, tahu sakit ya? Arjun sehat atau sakit? Iya. Sehat. Ambiar. Nah, itu juga termasuk sakit lah itu. Jadi Nabi Ibrahim pun di sini ambiar, badannya sehat tapi hatinya ambiar, fisiknya segar tapi hatinya ambiar, gitu bahasanya. Kenapa sakit hati? Yang dimaksud ini sakit, saya sakit, itu hatinya yang sakit melihat para umatnya menyembah berhala. Jadi bukan sakit badannya tapi sakit hatinya. Berarti tidak bohong. Ya, tidak bohong, sidik, jujur. Kemudian yang kedua, ketika mengatakan yang melakukan adalah patung yang paling besar, ya. Nah, ini gimana? Nah, Nabi Ibrahim melakukan seperti itu tujuannya adalah untuk tafkid atau taubih, yaitu mencemooh, menjelekan. Itu yang bukan untuk bohong. Itu yang paling besar. Coba tanyakan saja kalau bisa ngomong. Jadi jawabnya apa? Oh iya ya, masa patung bisa ngomong? Ya, kalau tidak bisa ngomong, masa harus disembah? Nah, itu kan seperti itu. Untuk taubih, untuk mencemooh, bukan untuk tujuan berbohong. Ya. Kemudian yang terakhir ketika ditanya istrinya, jawabnya ukhti. Ya, ukhti, saudara perempuanku. Nah, kalau saudara perempuan ini kan gampang ya, maksudnya saudara perempuan fiddin, karena sesama orang Islam itu adalah saudara. Nah, ini santri ini yang sok-sok pinteran kadang pacaran enggak, cuman adik kakak. Loh, adik kakak kok mesra? Kalau adik kakak semuanya adik kakak,
saudara semua ya, di kakak pun pilih-pilih. Tiga turun. Ya. Paham terus. Jadi semuanya Rasul bersifat sidik, jujur. Tidak pernah berbohong. Bahkan Rasulullah dalam bercandanya saja itu jujur. Bercandanya saja, ngewehnya saja itu jujur. Ketika seorang yang sudah tua, nenek-nenek datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya nanti masuk surga? Ya. Jawabnya apa? Di surga itu nggak ada nenek-nenek. Nangis spontan. Lalu saya gimana? Saya nenek-nenek nggak di surga, berarti di neraka. Ya, nangis sejadi-jadinya itu. Nah, Rasulullah yang bilang, kalau Rasulullah bilang itu adalah hak, nggak pernah berbohong. Ya. Nah, maksudnya itu bukan itu, maksudnya semuanya akan kembali menjadi muda, gitu. Tidak bohong. Ada lagi yang jika bicara seorang kepada ini perempuan, itu suamimu yang di matanya itu ada hitam-hitamnya, lari cari suaminya itu ada matanya ada hitam-hitam, kenapa itu? Ya, coba dilihat ada apa ini matanya ada hitam-hitamnya. Semua mata ada hitam-hitamnya, ada putih-putihnya. Ya kan? Tidak berbohong Rasulullah di dalam segala ucapan maupun perbuatannya, itu tidak ada yang berbohong. Nah, makanya Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir." Ya. Kalian bersikaplah jujur karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Nah, kebaikan kejujuran menunjukkan kepada surga. Ya, nanti kebalikannya juga, wa iyyakum bil hadid. Ya. Kenapa? Fainal kadiba yahdi ilal fujur. Wal fujur yahdi ilal jauhilah bohong, karena bohong menunjukkan kepada kejelekan, menunjukkan kepada neraka. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa bersikap jujur. Ya, berat ini jujur. Nah, kejujuran itu ya berat. Pernah suatu ketika sahabat datang kepada Rasulullah. Ini baru masuk Islam. Oke, Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya belum bisa melakukan syariat secara sempurna. Masih umumnya mau minum, belum perbuatan dosa yang lainnya. Oke, kata Rasul, boleh, nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan bohong. Syaratnya satu, jangan bohong. Tok itu, sekali jangan bohong. Enak sekali. Cuma jangan bohong. Mau mabok, mau apa, mau zina, yang penting jangan bohong. Pulang, setelah itu pulang, mau mabok. Loh, mabok nanti kalau saya datang ke Rasulullah, saya ditanya, katanya nggak boleh bohong. Nggak jadi mabok. Mau zina, nanti kalau saya ditanya Rasulullah, nggak boleh bohong. Mau melakukan dosa yang lain, kalau ditanya Rasulullah, nggak boleh bohong. Dia yakin, yakinnya. Nah, dengan kejujurannya tersebut, hanya yang lain ya beres, nggak jadi melakukan dosa. Jadi sahabat yang taat. Nah, makanya ini membawa kepada kebaikan. Ya, tapi ya kadang-kadang ya boleh bohong, itu ya boleh kalau ada tujuan yang baik, seperti mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, itu ya boleh. Ya, ini kasih kembang, ini dari si A, ini kasih lagi, ini dari si B, akhirnya ketemuan, ya bapak ibunya rukun lagi, ini boleh. Nah, mendamaikan dua kaum yang berselisih, bohong apa-apa, itu mau berdamai, ini mau berdamai, seperti itu boleh, ya. Atau lagi suami ini harus pandai-pandai berbohong. Nanti kalau kalian jadi suami itu pandai-pandai berbohong.
tidak semuanya harus dikatakan jujur di depan istrinya. Ada yang bohong demi keutuhan keluarga. Contoh, habis pergi pulang dari mana mas? Ketemu mantan, wah bubar, rame, ya itu rame. Enak-enakan di luar sana saya. Ya. Jadi ya dari mana mas? Kerja. Ya golek. Seperti itu. Kasih. Ditanya sama istrinya, mas saya apa namanya? Langsing nggak mas? Bos banget ting. Ya walaupun aslinya memang gitu. Dandan mas saya sudah cantik belum? Ya harus bilang sudah cantik. Walaupun lipstiknya kesini gitu. Cantik tapi itu apa? Nah ini demi kebaikan, ini yang boleh. Tapi jangan dijadikan apa namanya kesempatan ini untuk berbohong, tidak ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa berlaku jujur sehingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang siddiq. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya ila hajati ilaihi. Sini ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.